Oke, akhirnya iPhone 16 nyampe juga di studio. Dan buat teman-teman yang kemarin baru aja pre-order atau baru aja beli iPhone 16 karena udah dijual resmi juga, video ini bakal pas banget buat kalian. Karena kali ini gue mau share beberapa settings iPhone yang biasanya gue ubah di awal pas setup iPhone baru. Kita bakal bahas setting di bagian baterai, layar, dan sebagainya, supaya pengalaman pakai iPhone kalian bisa lebih nyaman dan lebih maksimal. Oh ya, buat di video kali ini gue contohinnya pakai iPhone 16 Pro Max dengan iOS 18 ya. Tapi sebenarnya kebanyakan fitur-fitur ini udah ada di iPhone sebelumnya juga kok. Paling beberapa aja yang eksklusif buat iPhone 16. So, langsung aja siapin iPhone kalian dan kita ke bagian yang pertama, yaitu settings di bagian baterai. Nah, di bagian baterai pastinya pertama gue langsung nyalain setting ini buat kasih lihat baterai iPhone-nya lagi berapa persen. Setting yang simple, tapi buat gue ini salah satu setting yang biasanya selalu gue nyalain pas setup iPhone baru. Lalu setelah itu tentu kalian juga harus cek battery health-nya angkanya 100% atau enggak. Karena iPhone 16 masih baru banget, harusnya masih 100% sih. Terus kalian bisa cek juga cycle count-nya udah berapa. Kalau masih baru pas unboxing biasanya cycle count-nya juga masih 0. Cycle count itu bukan berapa kali cas iPhone ya, tapi berapa kali baterainya berkurang dari 100% sampai habis. Jadi kalau kalian pakai iPhone-nya dari 100% sampai 50%, nah itu terhitung sebagai setengah cycle. Terus kalau misalnya kalian cas lagi sampai 100%, terus kalian pakai lagi sampai 50%, itu baru terhitung sebagai satu cycle. Nah, masih di bagian baterai, buat teman-teman yang pakai iPhone 15 ke atas, kalau kalian ke bagian charging, di bagian ini kalian bisa atur charging limit. Jadi teman-teman bisa tentuin kalau lagi di cas maksimum bisa terisi 80, 85, 90, 95, atau mau 100% juga bisa. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, gue juga udah pernah bahas lebih lanjut soal battery health di iPhone. Jadi kalau teman-teman berminat mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cek aja videonya. Tapi sedikit gambaran aja, kalau di iPhone itu karena pakai baterai lithium ion, jadi sebenarnya lebih direkomendasiin buat dicasnya sampai sekitar 80-an% aja. Bukan berarti kalau dicas sampai 100% baterainya langsung rusak, tapi lebih direkomendasiin buat dicas sampai sekitar 80 atau 80-an% buat menjaga battery health. Tapi menurut gua, teman-teman gak perlu terlalu pusingin soal battery health sih, karena Apple juga udah kasih fitur ini, Optimize Battery Charging. Jadi make sure aja fitur Optimize Battery Charging ini dinyalain, karena nanti iPhone-nya sendiri yang bakal pelajarin kebiasaan kalian cas seperti apa supaya membantu menjaga battery health iPhone kalian. Kalau mau nyalain fitur ini, charging limitnya harus di 100% dulu ya, jadi biar iPhone kalian sendiri yang aturin. Fitur Optimize Battery Charging ini sesekali bisa cas baterai iPhone kalian sampai full ya, tapi kadang bisa juga di 80-an% itu casnya udah melambat. Jadi itu semua udah ditentuin dari device, nggak perlu kalian yang repot lagi. Next kita lanjut ke bagian layar, lebih tepatnya di setting display and brightness. Ada beberapa settings yang biasanya gue langsung matiin. Pertama ada True Tone. Fitur True Tone ini fungsinya buat adjust temperatur layar iPhone kalian supaya disesuaikan sama kondisi cahaya di sekeliling kalian. Jadi layarnya bisa agak lebih warm atau agak lebih kuning atau lebih biru. Tapi biasanya pindahnya itu akan lebih smooth, jadi kalian nggak akan terasa layarnya berubah. Tujuan dari fitur ini supaya kalian lebih nyaman aja sih buat lihat layarnya, terutama pas kalian lagi di kondisi cahaya atau di ruangan yang berbeda. Tapi gue pribadi selalu matiin fitur ini karena gue cukup suka pakai iPhone buat edit foto dan itu berhubungan sama warna. Karena layarnya bisa berubah-ubah sendiri, menurut gue justru mengganggu buat editing karena nanti warnanya jadi ngaco. Makanya gue lebih pilih settingnya itu dimatiin aja. Tapi kalau teman-teman gak pakai iPhone buat editing atau kerjaan yang berhubungan sama warna, menurut gue fitur True Tone ini dinyalain aja sih, nggak apa-apa. Lalu fitur Night Shift itu juga gue biasanya akan nyalain di atas jam 10 malam, nanti layarnya bakal lebih warm. Supaya nggak cepet-capek lihat layarnya sebelum tidur. Tapi fitur ini bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian juga kok, jadi bisa bebas jam berapa aja. Lalu fitur Auto Lock ini juga biasanya gue atur 5 menit. Karena kadang gue butuh layarnya nyala agak lama buat di videoin. Tapi kalau bisa menurut gue jangan pilih setting yang never sih. Karena semakin sering layarnya nyala atau kalau misalnya kalian lupa buat lock screen dan udah diatur buat never, itu juga bisa mengurangi umur layarnya karena nyala terus-terusan. Kalau buat sehari-hari menurut gue 1-3 menit Auto Lock itu masih oke lah. Terus masih soal layar, gue juga biasanya langsung matiin fitur Auto Brightness. Supaya kalau lagi buat video pakai iPhone-nya, nanti layarnya nggak tiba-tiba makin terang atau makin gelap. Dan gue lebih suka bisa atur brightness-nya sesuai dengan yang gue mau. Untuk setting ini ada di bagian accessibility, terus ke display and text size, dan langsung aja scroll ke bagian paling bawah yang namanya Auto Brightness. Sebenarnya ini fitur bagus juga ya, karena bisa bantu jagain layar iPhone kalian supaya lebih awet. Jadi kalau sering bikin konten yang iPhone-nya direkam, gue saranin fitur Auto Brightness ini dimatiin aja. Tapi kalau nggak rekam iPhone-nya, fitur ini mending dinyalain aja. Next, ini juga masih berhubungan sama layar. Jadi kalau di iPhone kalian itu, setiap kali kalian ambil foto, sebenarnya foto kalian itu otomatis dalam HDR. Makanya kadang foto yang kelihatan dari aplikasi kamera sama yang di galeri foto itu bisa kelihatan agak beda. Biasanya kalau di galeri foto kalian itu bisa kelihatan lebih terang, terutama di area yang lebih terang itu bener-bener jadi terang banget. Nah kalau buat gue pribadi, gue sebenarnya kurang suka buat lihat konten HDR dari iPhone karena nanti layarnya jadi terang banget. Jadi gue biasanya akan matiin lihat konten dalam HDR di setting aplikasi Photos, terus matiin view full HDR ini yang secara default udah nyala.
Jadi kalau setting ini dimatiin, foto-foto kalian di galeri itu juga akan kelihatan SDR atau kelihatan kayak biasa gitu, nggak tiba-tiba jadi terang. Dan apa yang kalian lihat di aplikasi kamera itu bakal kelihatan sama juga dari galeri foto di iPhone. Ngomong-ngomong sama juga sebenarnya kayak di Instagram, kalau kalian pas scrolling Instagram Reels, terus tiba-tiba ada video yang terang banget, nah itu juga karena HDR. Dan bisa dimatiin dari settings kualitas media, terus nyalain setting disable display of HDR media. Ngomong-ngomong soal iPhone 16, buat teman-teman yang lagi cari aksesoris buat iPhone kalian, gue juga ada rekomendasi tempered glass dari ZAGG XDR 4 yang udah ada material grafinnya juga, jadi lebih kokoh, terus bisa mengurangi efek blue light, dan layar iPhone kalian juga tetap kelihatan jelas, warnanya tetap bagus kayak yang gue pakai di iPhone gue sendiri ini. Terus untuk casing, gue juga ada rekomendasi case dari UAG Pathfinder dan Plasma XTE yang desainnya bagus. Menurut gue cocok juga sih buat iPhone 16 Pro Max yang warna Desert Titanium. Terus durability-nya juga bagus, support MagSafe. Dan yang Plasma XT ini juga ada kickstand-nya di bagian belakang yang bisa kalian pakai dalam mode landscape atau portrait. Dan untuk case yang transparan, gue juga ada case dari ZAGG Santa Cruz Snap yang kualitasnya juga bagus, ada grafinnya juga. Terus support MagSafe, scratch resistant, plus ada kickstand-nya juga. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang aksesoris ini, langsung aja cek lebih lanjut lewat link yang ada di deskripsi video ini. Next, kita lanjut lagi ke bagian home screen iPhone. Buat teman-teman yang mau atur home screen biar nggak berantakan, kalian harus nyalain fitur ini. Jadi kalau kalian ke setting home screen dan app library, kalian bisa ganti newly downloaded apps atau aplikasi yang baru aja di-download, itu jangan langsung masuk ke home screen, tapi masuk ke app library aja. Fitur ini bagus kalau teman-teman udah punya home screen yang bagus, yang estetik. Nah, biar nggak jadi berantakan, mending aplikasi yang baru aja di-download itu langsung diumpetin di app library. Selain itu, masih di setting ini, gue juga saranin nyalain fitur notification badges supaya teman-teman bisa lihat aplikasi apa yang lagi ada notifikasinya kayak gini. Jadi kalau mungkin teman-teman kelewat baca notifikasi, paling nggak dari icon aplikasinya bisa kelihatan. Oh ya, kalau kalian suka tampilan aplikasi di home screen itu lebih besar dan nggak perlu ada teksnya, kalian juga bisa gedein, caranya tinggal tekan dan tahan home screen, klik edit, terus pilih customize, dan pilih yang large. Next, kita lanjut lagi ke bagian notifikasi yang menurut gue ini penting banget. Ada beberapa setting yang penting. Pertama ada show previews. Menurut gue setting ini wajib banget kalian atur ke when unlocked, supaya orang nggak bisa baca isi notifikasi yang masuk dari lock screen. Tapi menurut gue jangan yang never juga sih, karena rada nyusahin. Nanti mau lihat notifikasinya harus diklik dulu satu persatu walaupun udah di unlock. Selain itu, setting screen sharing juga gue biasanya selalu atur ke notifications off. Supaya kalau iPhone-nya lagi di mirroring ke monitor, nanti notifikasi yang masuk itu nggak akan muncul di monitornya. Next, kita lanjut lagi ke bagian control center. Nah, kalau buat gua, ada beberapa fitur di control center yang menurut gua wajib banget ada di control center iPhone kalian. Pertama, ada low power mode. Supaya kalau baterainya lagi low bat atau pas malam mau tidur, gua tinggal nyalain fitur low power mode supaya bisa bantu hemat baterai. Terus fitur lainnya adalah screen recording. Ini juga buat gue penting karena kadang pas lagi bikin video tentang iPhone, itu gue juga butuh untuk screen recording atau rekam layar iPhone-nya. Jadi biar lebih gampang, gue tinggal screen recording aja dari control center kayak gini. Terus fitur recognize music dari Shazam ini juga bagus, supaya kalau lagi di mana gitu, terus dengar lagu bagus tapi kalian nggak tahu judul lagunya, nah kalian tinggal pakai fitur ini aja buat cari judul lagunya. Lalu gue juga biasanya taruh fitur quick note, supaya kalau mau nyatet apa butuh cepet, itu gue tinggal buka dari control center aja. Nggak usah cari aplikasi notes-nya dulu. Dan fitur voice memo juga sama, ini juga menurut gue penting banget ada di control center, supaya kalau mau rekam audio apa yang butuh cepet juga, itu gue tinggal klik dari control center aja tanpa harus ke aplikasinya dulu. Lalu kalau di bagian mode fokus, gue juga biasanya atur supaya pas iPhone-nya pakai mode fokus tertentu, device lain gak otomatis pakai mode fokus yang sama. Dan begitu juga sebaliknya, kalau gue pakai mode fokus apa di device Apple yang lain, misalnya iPad atau MacBook, itu di iPhone juga nggak akan otomatis ngikut. Secara default, kalau teman-teman ke setting fokus, setting share across devices ini udah nyala. Dan biasanya gue akan otomatis langsung matiin fitur ini. Tapi ini juga bebas sih sebenarnya, kalau teman-teman mau atur supaya pas nyalain mode fokus di iPhone, terus device lain juga ngikut, itu juga bisa. Kalau mau kayak gitu, fitur ini dibiarin nyala aja. Next, buat teman-teman yang merasa tampilan aplikasi fotos di iPhone itu agak membingungkan karena banyak kategori, folder-folder kayak gini, tenang aja, karena kalian juga bisa customize tampilan folder-folder ini. Caranya gampang banget, tinggal langsung aja scroll ke bagian paling bawah di aplikasi fotos, dan klik yang Customize and Reorder. Kalau gue pribadi, gue biasanya atur 5 collections ini dan nanti tampilan di aplikasi fotos jadi lebih simple kayak gini. Oh ya, di bagian pin collections ini juga bisa kalian atur lagi kok. Tinggal tekan dan tahan aja buat hapus biar nggak kelihatan. Atau tinggal klik modify dan teman-teman bisa pilih mau pakai collections apa aja di aplikasi fotos kalian. Next, kita lanjut lagi ke fitur yang berhubungan sama keamanan iPhone kalian. Jadi kalau teman-teman ke setting Face ID dan passcode, pastinya beberapa settings yang ada di bagian ini dinyalain aja semuanya.
Tapi kali ini gue mau ke bagian change passcode. Nah, biasanya di iPhone itu kan selain pakai Face ID, teman-teman juga bisa pakai passcode yang berupa 6 digit angka, tapi sebenarnya opsinya nggak cuma itu aja. Jadi pas kalian mau ganti passcode, teman-teman klik passcode options, nanti kalian bisa pilih nih, mau pakai 4 digit angka, 6 digit, terus kalian juga bisa custom mau berapa digit angka, dan bisa custom alphanumeric juga, jadi kombinasi huruf dan angka. Jadi teman-teman bisa pakai passcode yang lebih panjang dari biasanya, termasuk bisa pakai kombinasi angka dan huruf supaya iPhone kalian lebih aman. Lalu untuk di bagian action button, sebenarnya ini juga kadang sesekali bisa gue ganti fiturnya. Tapi sekarang gue lagi atur action button ini buat buka kalkulator, yang menurut gue ternyata membantu juga loh. Jadi nggak harus cari aplikasi kalkulator secara manual, tapi tinggal klik action button. Dan yang gue suka juga adalah bisa langsung buka kalkulatornya dari lock screen kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kamera. Seperti yang kita tahu, semua seri iPhone 16 sekarang udah ada kamera control. Jadi kalau teman-teman ke setting kamera, sekarang ada setting baru yang namanya kamera control seperti ini. Sebenarnya gue nggak ada ubah apa-apa sih di bagian kamera control, karena menurut gue fitur bawaannya itu secara default udah berfungsi dengan baik. Tapi kalau teman-teman mungkin mau ganti fungsi tombol kamera control ini juga bisa. Pengaturannya ada di bagian ini, yang launch kamera. Nanti kalian bisa pilih tombol kamera control ini buat scan kode QR, buka aplikasi Instagram, magnifier, atau kalau mau nggak ada fungsinya juga bisa. Oh ya, kalau buka Instagram itu kalian akan diarahin buat foto atau video kayak gini ya, dan bisa langsung diupload ke Instagram Story, Instagram Reels, dan sebagainya. Jadi bukan buat buka misalnya Instagram Feeds, tapi tetap harus lewat kamera dulu karena sesuai namanya fitur ini adalah fitur kamera control. Terus kita lanjut lagi soal kamera. Kalau teman-teman ke bagian photographic styles, di bagian ini teman-teman bisa pilih 4 foto buat dijadiin referensi, mau tone warna fotonya kayak gimana. Dan karena bagian ini sebenarnya buat undertones, jadi fitur ini lebih ke pengaturan warna skin tone kalian. Jadi cocok buat foto-foto portrait, selfie. Nanti skin tone-nya ada yang rada gold, ada yang agak pink. Kalian bisa customize juga, jadi setiap kali misalnya foto selfie, itu skin tone kalian warnanya konsisten. Kalau di aplikasi kamera kan ada tulisannya tuh, undertones dan mood. Kalau undertones itu lebih ke buat skin tone, sedangkan mood itu lebih ke warna keseluruhan fotonya, supaya menggambarkan mood tertentu. Jadi fitur photographic styles ini menurut gue cukup unik karena beda dari filter foto biasa yang cuma kena semua fotonya. Sedangkan kalau photographic styles ini bisa diatur berdasarkan objek fotonya apa. Teman-teman bisa coba-coba sendiri cari tone yang sesuai sama selera kalian, mau dari aplikasi settings bisa, atau mau dari aplikasi kamera juga bisa. Terus setting lainnya yang gue ubah juga adalah nyalain fitur grid dan level, ini supaya lebih gampang buat atur komposisi fotonya. Dan gue juga biasanya matiin fitur view outside the frame karena menurut gue nggak perlu lihat apa yang ada di luar dari frame fotonya. Dan satu lagi, langsung scroll aja ke bagian paling bawah, gue juga matiin setting macro control. Supaya pas kameranya dekat sama objek, itu kameranya nggak akan otomatis pindah ke mode makro kayak gini. Kayaknya gue cukup sering sih ketemu komen yang tanyain, ini kok kamera iPhone-nya tiba-tiba berubah gitu pas udah deket sama objek. Nah itu karena macro control-nya belum dimatiin. Terus kalau kita ke bagian preserve settings, gue biasanya matiin hampir semua settingsnya kecuali live photo dan ProRAW resolution control. Karena gue suka foto pakai ProRAW, nanti pas gue pakai kamera, terus gue close aplikasi kameranya, nanti pas gue buka lagi, kameranya langsung udah standby dalam mode ProRAW. Jadi nggak perlu setiap kali buka kamera nanti balik mode JPEG lagi, terus harus gue klik ProRAW-nya secara manual setiap kali mau foto, karena udah otomatis langsung mode ProRAW. Kalau di video, gue biasanya atur resolusi videonya semua 4K, kalau video biasa itu 4K 30 fps. Terus untuk slow-mo, karena bisa 4K 120 fps, pasti gue pilih yang paling tinggi. Dan untuk mode sinematik juga yang 4K 30 fps. Terus masih di bagian video, gue juga biasanya matiin setting HDR video karena gue sendiri juga nggak bikin video HDR, jadi nggak perlu. Terus gue juga nyalain fitur lock white balance supaya pas lagi rekam video nanti white balance-nya nggak akan berubah-ubah. So itu dia beberapa settings yang perlu kalian ubah ketika setup iPhone baru. Nggak semua setting ini wajib diikutin ya, tapi pengaturan ini biasanya yang gue pakai di iPhone gue sendiri. Teman-teman juga bisa coba explore lebih lanjut pengaturan yang ada di iPhone kalian supaya bisa tahu lebih banyak pengaturan di iPhone. Kalau menurut teman-teman setting apa lagi nih yang wajib banget buat diubah di iPhone baru? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!